Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Shalom. Pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu depan, itu dalam teks Markus 6 ayat 6b sampai ke ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara boleh membacakannya di dalam rumah atau boleh membacakannya di Alkitab kita masing-masing. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Berkati kami melalui kebenaran firman di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita langsung ke latar belakang. Latar belakang dari teks Markus 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13 ini adalah dilatar belakangi oleh orang-orang Yahudi, orang Saduki, dan orang Romawi yang meragukan kealahan daripada Tuhan Yesus, meragukan kuasa-kuasa yang diperoleh oleh Tuhan Yesus. Dari mana dia mendapatkan kuasa itu? Sebelumnya itu kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya atau di pasal-pasal sebelumnya, kita melihat bahwa Yesus membangkitkan orang mati, Yesus menyembuhkan orang pendarahan. Dan dalam teks ini, setelah itu Yesus mengajar di sinagog dan orang-orang Farisi dan Saduki bertanya, membuat satu pemikiran atau membuat satu memanas-manasi jemaat di waktu itu, provokasi yang membuat pemikiran, siapa dia? Dari mana kekuasaan dia dapat seperti itu? Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka bertanya dan menanyakan, dia kan hanya seorang anak tukang kayu yang tidak ada apa-apanya. Dari mana dia mendapatkan kuasa itu? Nah, dari situ Yesus berkata kepada orang-orang tersebut, seorang nabi tidak akan dihargai di kampung halamannya selain, dan tidak akan ada mujizat dalam tempat itu. Karena apa? Tidak ada kepercayaan, tidak ada keyakinan bagi orang-orang itu, selain dia hanya bisa menyembuhkan dan menumpahkan tangan pada orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tema kita di minggu ini, yaitu pergilah dan beritakanlah firman Allah. Kalau kita beranjak dari konteks dari teks kita di minggu ini, mari kita diajak untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan. Seperti konteks dari Markus 6 ayat 6b sampai ayat yang ke-13 ini, di mana Yesus memilih para murid-murid dan mengutusnya. Yesus memilih murid-muridnya dan mengutusnya. Kemudian dalam konteks ini, kalau kita perhatikan, banyak perintah-perintah yang diperintahkan oleh Yesus kepada para murid sebelum dia mengutus para murid itu. Ini merupakan beberapa strategi, menurut saya, strategi Yesus di dalam pelayanannya untuk membuat satu pengutusan kepada para murid-murid. Ini yang diambil satu pengertian, yaitu dimuridkan untuk memuridkan. Yesus memuridkan para murid, dan murid ini juga akan memuridkan murid-murid mereka secara pribadi dari berbagai kawasan, dari berbagai wilayah tertentu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid, dan juga dalam konteksnya sekarang sesuai dengan firman Tuhan ini kepada kita secara pribadi, Yesus memerintahkan supaya para murid pergi. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa pergi memberitakan firman Tuhan itu dengan leluasa, dengan penuh hikmat daripada Tuhan? Yang pertama yaitu kita harus memberitakan Injil itu bukan hanya di gereja saja. Banyak orang yang berpikiran bahwa
yang memberitakan Injil biarlah hanya pelayan-pelayan hamba atau hamba-hamba Tuhan hanya di gereja saja. Saudaraku, kita jangan egois. Pemberitaan firman Tuhan bukan hanya dilakukan oleh eporus, sekjen, atau pendeta-pendeta, diaken, atau sintua-sintua, bukan. Pemberitaan firman Tuhan itu atau berita keselamatan itu adalah tugas kita semua sebagai murid-murid Tuhan yang sudah dimuridkan oleh Yesus. Nah, dalam konteks ini setelah Yesus mengajar di sinagog, dia juga melanjutkan pengajarannya ke rumah-rumah. Di sini kita belajar bahwa jangan kita hanya menunggu firman Tuhan itu tersebar jika kita melebarkan firman Tuhan hanya di gereja saja. Nah, bagaimana caranya supaya saya secara pribadi, jika kita bertanya bagaimana caranya supaya kita secara pribadi bisa menyebarkan firman Tuhan, bisa memberitakan firman Tuhan ini? Saya tidak berani. Saya tidak memiliki kata-kata yang terbaik, kata-kata bujukan kepada orang-orang di sekitar saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kesaksian kita kepada orang-orang di sekitar kita, itu merupakan pengajaran yang terbaik. Khotbah yang terbaik itu menurut saya bukanlah hanya khotbah yang di mimbar saja. Bukan hanya khotbah yang di mimbar, tetapi khotbah yang terbaik yaitu khotbah yang dikhotbahkan melalui diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengabarkan, memberitakan firman Tuhan itu? Hiduplah berdasarkan firman Tuhan itu sendiri. Beritakan firman itu melalui perlakuan kita sendiri secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melakukan firman Tuhan ini sangat sungguh berat. Memang kita banyak yang berkata bahwa saya melakukan firman Tuhan hanya 20% aman. 20%. Besoknya 30%. Besoknya lagi. Bisa kita tambah lagi. Jangan menurun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat pergumulan orang-orang zaman sekarang, bagaimana saya bersaksi aman, bagaimana saya ingin menyaksikan, memberitakan firman Tuhan ini, padahal saya hanyalah yang tidak bisa bicara. Kalau di tangga-tangga orang itu bisa mengotak, ya. Kalau di arisan-arisan bisa markombur, bisa ngomong ini, ngomong itu. Melalui itu juga kita bisa bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Contohnya bagaimana? Saya sangat diberkati melalui kesaksian dari orang tua saya. Dia selalu berkata, anak saya itu bisa berhasil, anak saya itu bisa berguna, anak saya itu bisa dipakai oleh Tuhan. Itu semua berkat daripada Tuhan. Itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Itu merupakan kesaksian. Dia berkata kepada orang-orang di sekitar yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Dari situ orang-orang tersebut pasti berpikir bahwa, oh iya ya, sungguh Tuhan mereka ini luar biasa. Dia bisa memberkati anak seorang petani. Dia bisa memberkati anak seorang yang miskin. Sangat sungguh luar biasa. Allah yang mencukupkan mereka, Allah yang menghidupi mereka. Itu merupakan kesaksian yang dimana kita bisa memberitakan firman Tuhan itu, bisa memberitakan kebenaran itu. Kita memberitakan bahwa Allah itu maha kuasa, bisa melingkupi, bisa memberkati dia secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya di gereja, tetapi mari beritakan firman Tuhan di mana saja kita berada, di mana saja kita duduk dan berbicara kepada orang-orang di sekitar kita. Duduk dan melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada.
Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang utusan itu janganlah cuma bersatu. Yesus janganlah cuma sendiri, maksud saya. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-berdua. Artinya, apa artinya di sini? Jika ada seorang utusan, kalau kita perhatikan utusan untuk orang Batak itu yang pertama, yaitu Mensen dan Leman, itu 2 orang. Seorang utusan. Janganlah pergi hanya seorang diri saja. Itu menurut saya secara pribadi. Karena apa? Kalau kita sendiri pribadi, secara sendiri-sendiri pergi diutus untuk memberitakan firman Tuhan, yang satu down, harus ada yang satu lagi untuk saling menguatkan. Siapa yang menguatkan kita? Saudara kita, teman-teman kita, harus saling menguatkan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang utusan itu pasti dijamin memiliki kuasa menang atas kuasa-kuasa roh jahat. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-7, Yesus menjanjikan kepada para murid bahwa mereka akan menang melawan kuasa-kuasa roh jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita takut akan kuasa-kuasa keduniawian ini. Karena apa? Percayalah, yang empunya kerajaan surga, yang empunya dunia ini, yang empunya alam semesta ini, Allah yang Maha Kuasa. Makanya dia disebutkan Esa. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jangan takut karena ada jaminan kebutuhan hidup. Jika kita bisa pergi dan memberitakan firman Tuhan itu, percayalah, jangan takut, Tuhan pasti memberkati. Makanya Allah memerintahkan para murid, jangan ada yang membawa uang diikat pinggang. Jangan ada yang memakai 2 baju. Artinya apa itu? Supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan, berfokus untuk memberitakan firman Tuhan. Fokuslah dalam pemberitaan firman Tuhan. Jangan memikirkan dahulu harta-harta duniawi ini, karena itu hanyalah kesia-siaan yang membuat kita lupa akan tugas kita, lupa akan tanggung jawab kita untuk memberitakan firman Tuhan. Terkadang banyak manusia yang mendewakan harta, mendewakan kekayaan, mendewakan tahta, dan lupa akan tanggung jawabnya sebagai murid yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan itu. Terjadilah kesombongan diri, terjadilah keegoisan, maka dia lupa akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Kristen. Kristen yaitu pengikut Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah para murid dibekali oleh Tuhan Yesus dengan pemahaman-pemahaman yang benar, mereka melakukan itu. Di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13, mereka melakukan itu dengan taat dan setia. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan taat dan setia. Maka apa imbasnya? Banyak orang yang bertobat, banyak orang yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam teks memberitakan firman Tuhan bukan hanya tugas pelayan Tuhan, bukan. Kita sebagai gereja mempunyai tugas panggilan gereja. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam konteks pergi dan beritakanlah firman Allah. Artinya di sini kalau kita melihat kata eklesia, kata gereja
berasal dari kata eklesia, atau dalam bahasa aslinya yaitu bahasa kata dasarnya itu ekkaleo. Berasal dari kata ek yang artinya yaitu keluar dari atau dan kleo artinya memanggil, yang artinya suatu kelompok yang dipanggil keluar. Maka dari itu kita ada lagu sekolah minggu yang berkata begini, gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Maka dari itu Bapak Ibu, gereja adalah orangnya. Tugas panggilan gereja ada 3. Kalau kita perhatikan yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Koinonia itu bersekutu, marturia yaitu bersaksi, diakonia yaitu melayani. Kita harus bermarturia, kita harus berkoinonia. Dalam tugas panggilan gereja ada kata marturia, yaitu bersaksi. Bersaksilah. Saksikan kebaikan Tuhan, saksikan firman Allah itu yang tumbuh di dalam dirimu, yang tumbuh di dalam diri kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tugas panggilan gereja ini janganlah kita sia-siakan jika kita adalah gereja. Allah mencintai semua manusia ini, tetapi tidak semua manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka tugas panggilan gereja bersaksi, melayani, dan bersekutu. Bersekutulah kepada orang-orang di sekitar kita, layanilah orang-orang di sekitar kita, dan bersaksilah kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan kita dan melalui perkataan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan masih menguatkan kami di dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu tetap bersaksi, menyaksikan kebaikan Allah, menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan berita keselamatan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.